Wah wah wah, usai dibantai Iran, ketakutan Shin Tae-yong langsung terbukti. Ini dia ketakutan Shin Tae-yong yang pasti bikin kalian heran saat mendengarnya. Nah ini nih, respon berkelas Erick Thohir usai timnas Indonesia dibantai Iran. Ini dia respon Ketua Umum PSSI. Apakah Indra Syafri dipecat? Begini fakta mengejutkannya. Wah wah wah, memang tak ada kata menyerah si pelatih ini. Ini dia alibi Indra Syafri usai timnas Indonesia dibantai Iran. Wah wah wah, usai berhasil bantai timnas Indonesia U20, pelatih Iran sebut timnas Indonesia adalah tim ini. Apakah timnas Indonesia memang underdog di Piala Asia U20? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pesan penting Erick Thohir usai timnas Indonesia U20 dibantai Iran. Timnas Indonesia U20 harus memulai perjalanan mereka di grup C Piala Asia U20 2025 dengan hasil yang sangat mengecewakan. Dalam pertandingan perdana, Garuda Muda tak berdaya menghadapi Iran dan kalah telak dengan skor 0-3 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Kamis 13 Februari. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan besar mengingat tingginya ekspektasi publik terhadap performa tim muda Indonesia di ajang bergengsi ini. Sepanjang pertandingan, Iran terlihat lebih dominan dalam penguasaan bola dan penyelesaian peluang. Sementara itu, timnas Indonesia U20 kesulitan menembus pertahanan lawan dan gagal memanfaatkan beberapa peluang emas yang tercipta. Ketika peluit akhir berbunyi, harapan untuk tampil gemilang di laga pertama pupus. Menanggapi hasil ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memberikan pesan penting melalui akun Instagram resminya. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2025, ujar Erick. Ia menegaskan bahwa peluang tim untuk lolos ke fase gugur masih terbuka lebar, asalkan seluruh elemen tim mampu memperbaiki performa di pertandingan berikutnya. Laga berikutnya melawan Uzbekistan pada Minggu 16 Februari akan menjadi tantangan besar lainnya. Sementara itu, pertandingan terakhir melawan Yaman yang digelar 3 hari kemudian bisa menjadi penentu nasib Indonesia di turnamen ini. Erick meminta seluruh masyarakat untuk terus mendukung para pemain muda terlepas dari hasil yang diraih di lapangan. Tim ini adalah masa depan sepak bola Indonesia. Mereka adalah pemain-pemain muda yang nantinya akan membela timnas senior. Kita harus tetap memberikan dukungan penuh, tambahnya. Saat ini, kekalahan dari Iran membuat timnas Indonesia U20 berada di posisi juru kunci klasemen sementara grup C dengan 0 poin dari 1 pertandingan. Meski situasinya sulit, Erick tetap optimis bahwa Garuda Muda bisa bangkit. Target besar tim ini adalah lolos ke babak semifinal agar dapat mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 2025 yang akan diadakan di Chili. Di balik kekalahan ini, ada pelajaran penting yang harus diambil oleh timnas Indonesia U20. Persiapan mental, strategi, dan fokus permainan harus ditingkatkan untuk menghadapi 2 laga tersisa. Erick Thohir menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Dengan semangat juang tinggi, kerja keras, dan dukungan penuh dari para supporter, Indonesia masih berpeluang mencatatkan hasil yang lebih baik di ajang ini. Bagaimana menurut kamu? Apakah timnas U20 dibantai Iran? Ini syarat timnas Indonesia U20 lolos perempat final Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 harus menelan pil pahit di pertandingan perdana grup C Piala Asia U20 2025 setelah dibantai Iran dengan skor telak 0-3 pada Kamis 13 Februari malam. Bermain di Stadion Shenzhen Youth Football, 3 gol Iran bersarang di gawang Garuda Nusantara melalui aksi Hesam Nafari menit ke-5, Ismail Golizadeh menit ke-63,
dan Mobin Deghan menit ke-70. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi skuad asuhan Indra Syafri yang kini menempati posisi juru kunci di klasemen grup C. Meski berada di posisi terbawah, harapan untuk lolos ke babak perempat final masih ada. Namun, jalannya tentu tidak mudah. Timnas Indonesia U20 harus memenangi 2 laga sisa melawan Uzbekistan dan Yaman jika ingin tetap bertahan di turnamen ini. Tantangan besar sudah menanti di laga berikutnya melawan Uzbekistan pada Minggu 16 Februari yang merupakan salah satu tim kuat di grup ini. Selain itu, Yaman juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Setiap poin menjadi sangat penting dalam 2 pertandingan terakhir. Jika Indonesia hanya bisa meraih 1 poin dari pertandingan melawan Uzbekistan dan 3 poin penuh saat melawan Yaman, peluang untuk lolos masih terbuka. Namun syarat lainnya adalah Uzbekistan tidak boleh menang dalam 2 laga tersisa, termasuk kalah dari Iran di pertandingan terakhir mereka. Selain itu, Garuda Nusantara juga perlu mencatatkan selisih gol yang lebih baik. Untuk memperbesar peluang, Indonesia harus menang dengan skor besar melawan Yaman minimal dengan margin 4 gol. Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Indra Syafri dan anak asuhnya, terutama mengingat ketajaman lini serang yang belum maksimal di laga pertama. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat, semangat, juang, dan motivasi dari seluruh pemain bisa menjadi kunci kebangkitan. Dukungan penuh dari para supporter juga sangat dibutuhkan untuk memberikan energi tambahan bagi Timnas Indonesia U20 di sisa turnamen ini. Indra Syafri dan tim pelatih diharapkan mampu melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki kelemahan yang terlihat di pertandingan pertama. Bagaimana menurut kamu? Apakah Timnas Indonesia U20 bisa bangkit dan meraih 2 kemenangan di laga berikutnya? Apakah syarat berat ini masih bisa dipenuhi oleh Garuda Nusantara? Yuk berikan pendapat dan dukunganmu di kolom komentar. Ketakutan Sintayong soal Timnas Indonesia U20 langsung terbukti saat lawan Iran. Kekhawatiran yang sempat diungkapkan Sintayong soal kesiapan Timnas Indonesia U20 akhirnya terbukti dalam laga perdana Piala Asia U20 2025 melawan Iran. Bermain di Stadion Shenzhen Youth Football pada Kamis 13 Februari malam, Garuda Nusantara harus menelan kekalahan telak 0-3. 3 gol bersarang di gawang Indonesia lewat aksi Hesam Nafari dalam kurung menit ke-5, Ismail Golizadeh dalam kurung menit ke-63, dan Mobin Deghan dalam kurung menit ke-70. Kekalahan ini menjadi sinyal buruk bagi Timnas U20 yang kini berada di dasar klasemen grup C tanpa poin dan dengan selisih gol -3. Sebelum turnamen, Sintayong sudah mengungkapkan bahwa Iran adalah salah satu lawan terberat. Kekhawatirannya berfokus pada kurangnya konsistensi lini belakang serta minimnya kreativitas di lini serang, dan kedua hal ini terlihat jelas sepanjang pertandingan. Pertahanan Garuda Nusantara terlihat rapuh sejak menit-menit awal. Gol cepat Hesam Nafari di menit ke-5 membuat tim kesulitan untuk bangkit. Serangan balik Iran pun sangat efektif sehingga 2 gol tambahan bersarang di babak kedua. Di sisi lain, lini depan Timnas Indonesia tampak kesulitan menembus pertahanan solid Iran dan minim peluang berbahaya sepanjang pertandingan. Meski hasil ini menjadi pukulan berat, peluang untuk lolos ke perempat final masih ada. Timnas Indonesia harus menghadapi 2 laga sisa melawan Uzbekistan pada Minggu 16 Februari dan Yaman 3 hari kemudian. Tantangan terbesar ada di laga melawan Uzbekistan yang dikenal sebagai tim tangguh dengan organisasi permainan yang solid. Untuk tetap bertahan di turnamen ini, Garuda Nusantara harus menang dalam kedua laga tersebut dan memperbaiki selisih gol mereka. Tak hanya soal hasil, mental, dan kepercayaan diri tim juga akan menjadi kunci. Evaluasi besar-besaran tentu harus dilakukan oleh pelatih Indra Syafri dan staf pelatih untuk memperbaiki kesalahan mendasar yang terlihat di laga pertama. Selain itu, dukungan penuh dari para supporter sangat dibutuhkan untuk membangkitkan semangat juang pemain muda ini. Apakah Timnas Indonesia U20 bisa bangkit dari kekalahan ini dan menunjukkan performa terbaik di 2 laga sisa? Apakah kekhawatiran Sintayong akan menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk tampil lebih solid? Yuk bagikan pendapat dan dukunganmu di kolom komentar. Is
Alibi Indra Syafri usai timnas Indonesia dibantai Iran di Piala Asia U20. Kekalahan telak 0-3 timnas U20 Indonesia dari Iran di laga perdana grup C Piala Asia U20 2025 masih menjadi perbincangan hangat. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Pelatihan Sepak Bola Pemuda, Shenzhen, Kamis 13 Februari, Garuda Nusantara kebobolan gol cepat di menit keempat lewat Hassam Nafari. 2 gol tambahan dari Ismail Golizadeh dan Mobin Deghan di babak kedua semakin mempersulit langkah tim asuhan Indra Syafri. Setelah pertandingan, Indra Syafri memberikan beberapa penjelasan terkait kekalahan ini. Menurutnya, timnas U20 tidak bermain buruk meskipun kebobolan 3 gol. Jens Raven dan kawan-kawan dianggap mampu menciptakan peluang, namun mereka gagal memanfaatkannya untuk mencetak gol. Kami tidak bermain begitu buruk, tetapi kami tidak punya antisipasi yang bagus untuk umpan-umpan silang mereka, ujar Indra Syafri. Selain itu, antisipasi bola-bola atas dan duel 1 lawan 1 kami masih lemah. Indra juga menyebut ada beberapa momen serangan balik yang sempat tercipta, namun penyelesaian akhir menjadi kendala utama. Alasan lain yang menjadi sorotan adalah ketidakmampuan lini pertahanan dalam mengantisipasi serangan Iran, terutama bola-bola udara. Di sisi lain, publik tampaknya mulai mempertanyakan kesiapan tim jelang laga kedua melawan Uzbekistan. Pelatih asal Sumatera Barat itu belum memberikan gambaran pasti soal strategi atau potensi kebangkitan karena masih dalam tahap menganalisis permainan Uzbekistan yang sebelumnya menang tipis 1-0 atas Yaman. Kami akan melihat permainan Uzbekistan lebih dalam setelah laga ini. Semoga dari analisis tersebut kami bisa menemukan celah untuk menghadapi mereka, ujar Indra. Laga melawan Uzbekistan yang akan digelar Sabtu 16 Februari menjadi penentu nasib timnas U20. Kekalahan dari Iran sudah membawa Indonesia ke dasar klasemen tanpa poin, sehingga kemenangan mutlak diperlukan untuk menjaga asa lolos dari babak penyisihan grup. Jika kembali menelan kekalahan, langkah Garuda Nusantara dipastikan terhenti lebih cepat. Melihat alibi yang diberikan Indra Syafri, muncul pertanyaan besar, apakah ini sekadar alasan atau memang ada potensi kebangkitan di laga berikutnya? Apakah timnas U20 bisa memperbaiki lini pertahanan dan meningkatkan ketajaman serangan dalam waktu yang singkat? Bagaimana pendapatmu? Apakah strategi Indra Syafri cukup ampuh untuk mengalahkan Uzbekistan? Yuk bagikan opini dan dukunganmu di kolom komentar. Sesumbar Indra Syafri sebelum pertandingan lawan Iran. Timnas U20 Indonesia memulai kiprahnya di Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan telak 0-3 dari Iran. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi skuad Garuda Muda, terutama mengingat keyakinan penuh yang sempat dilontarkan pelatih Indra Syafri sebelum laga. Sebelum pertandingan, Indra Syafri dengan percaya diri menyatakan bahwa timnya telah mempersiapkan diri dengan baik dan siap meraih poin melawan Iran. Dalam konferensi pers, ia menegaskan bahwa timnya sudah mematangkan taktik dan siap membongkar gaya permainan Iran yang dikenal mengandalkan fisik dan bola-bola atas. Alhamdulillah persiapan berjalan dengan baik. Kami optimistis bisa meraih poin di laga pertama melawan Iran, ujar Indra dengan penuh keyakinan. Selain itu, bintang muda Muhammad Ragil juga menegaskan bahwa kondisi fisik tim sangat prima dan sudah memahami strategi Iran. Bahkan, ia mengajak masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh agar tim bisa meraih hasil maksimal. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Iran tampil superior dengan mencetak gol cepat di menit keempat melalui Hassam Nafari sebelum akhirnya menambah 2 gol di babak kedua lewat aksi Ismail Golizadeh dan Mobin Deghan. Timnas U20 Indonesia gagal memanfaatkan peluang yang tercipta, sementara lini pertahanan terlihat rapuh menghadapi serangan Iran. Banyak yang mempertanyakan sikap sesumbar Indra Syafri sebelum pertandingan. Apakah keyakinannya justru menambah tekanan bagi para pemain muda Garuda? Ataukah ini hanyalah strategi motivasi yang tidak berjalan sesuai harapan? Kekalahan ini juga membuat langkah timnas U20 semakin berat. Dengan laga melawan Uzbekistan yang menunggu di depan, Indonesia berada dalam posisi terpojok dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos dari fase grup.
Indra Syafri pun menyatakan bahwa mereka akan segera menganalisis permainan Uzbekistan dan berusaha bangkit di laga berikutnya. Namun, kata-kata tersebut tampaknya belum cukup menenangkan para pendukung yang kecewa dengan hasil pertandingan perdana. Bagaimana pendapatmu tentang kekalahan ini? Apakah timnas U20 masih bisa bangkit dan lolos dari fase grup? Ataukah ada hal lain yang perlu diperbaiki, terutama soal taktik dan mental pemain? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Pemain keturunan di era Erick Thohir banyak yang performanya anjlok. Pergantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert di bawah kepemimpinan Erick Thohir menyisakan banyak pertanyaan. Salah satu isu yang muncul adalah penurunan performa beberapa pemain keturunan yang sebelumnya bersinar di era Shin Tae-yong. Beberapa fans Garuda bahkan menganggap pemecatan Shin Tae-yong adalah bentuk karma bagi Erick Thohir dan PSSI. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Elkan Bagot. Bek jangkung ini sempat tampil gemilang bersama timnas Indonesia dan Blachpo All FC. Sayangnya, cedera panjang yang menahannya selama 4 bulan membuat performanya menurun drastis. Meski mulai kembali bermain pada Januari 2025, penampilan Bagot belum menunjukkan konsistensi seperti sebelumnya. Nathan Chu Aon juga mengalami masa sulit di Swansea City. Minimnya menit bermain membuat kariernya mandek. Sejak bergabung pada tahun 2023, ia hanya tampil 3 kali sepanjang musim 2024-2025 dan kalah bersaing di posisinya. Situasi ini memicu spekulasi bahwa Swansea berencana untuk melepasnya. Sandy Walsh, yang pernah menjadi pemain andalan Cafe Mechelen, kehilangan tempat di tim utama pada musim 2024-2025. Media Belgia menyebut ia tidak masuk dalam rencana pelatih yang berujung pada kepindahannya ke Yokohama F. Marinos di Liga Jepang pada Februari 2025. Situasi ini tentu menjadi pukulan bagi timnas Indonesia, mengingat Walsh pernah menjadi salah satu pilar pertahanan yang solid. Sementara itu, Rafael Struijk yang bermain di Brisbane Roar juga belum menunjukkan performa terbaiknya. Dalam 9 pertandingan, ia hanya mencetak 1 gol. Struijk bahkan gagal bersinar di Piala AFF 2024 dan tidak mencetak gol dalam 4 laga. Beberapa pengamat menyarankan agar Struijk bermain di Liga Domestik Indonesia untuk mengembalikan performanya. Di sisi lain, beberapa pemain keturunan masih menunjukkan performa cukup baik. Jay Itzes tetap menjadi andalan Venezia meski timnya berada di zona degradasi Serie B Italia. Calvin Verdonk dan Tom Hyatt tampil gemilang bersama klub Eredivisie masing-masing, NEC Nijmegen dan Almere City. Mads Hilgers juga menjadi bintang di FC Twente dan sedang diincar oleh klub-klub besar Eropa. Fans Garuda menganggap penurunan performa pemain keturunan ini sebagai efek domino dari pemecatan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal dengan gaya kepelatihan yang disiplin dan mampu memaksimalkan potensi pemain. Pergantian ke Patrick Kluivert mungkin membutuhkan waktu adaptasi, namun hasilnya belum terlihat mengingat timnas Indonesia senior akan bermain melawan Australia di bulan Maret nanti. Bagaimana menurut Anda, apakah pemecatan Shin Tae-yong memang berpengaruh besar pada penurunan performa ini? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Pesan netizen usai timnas Indonesia U20 dibantai Iran. Kekalahan timnas Indonesia U20 dari Iran dengan skor telak 0-3 dalam laga perdana grup C Piala Asia U20 2024 di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center, Kamis 13 Februari, memicu beragam reaksi netizen di media sosial. Laga ini menjadi mimpi buruk bagi tim Garuda Muda yang harus rela menempati posisi juru kunci dengan 0 poin, sementara Iran nyaman di puncak klasemen grup C. Netizen langsung membanjiri media sosial dengan berbagai pesan. Sebagian besar menyuarakan kekecewaan, tetapi tidak sedikit pula yang memberikan saran konstruktif. Kritik tajam diarahkan pada strategi permainan, konsentrasi lini belakang, dan mental bertanding tim asuhan Indra Syafri.
Permainan babak kedua memang meningkat, tapi penyelesaian akhir dan keberanian dalam duel masih jauh dari kata cukup, tulis seorang netizen dalam kolom komentar. Masalah lemahnya finishing dan duel udara menjadi sorotan utama karena 2 gol Iran tercipta lewat heading. Kekecewaan lain datang dari netizen yang menyoroti lemahnya konsistensi permainan. Kalau mainnya masih seperti tadi, mimpi di siang bolong saja lolos fase grup. Butuh keajaiban untuk menang lawan Uzbekistan dan Australia, ujar seorang pengguna media sosial. Namun, ada pula yang mencoba memberikan semangat dan harapan. Mainnya nggak jelek-jelek amat, tapi kurang fokus. Terutama saat situasi bola mati. Gol pertama dan kedua Iran bisa dihindari kalau pemain kita lebih disiplin, menjaga lawan, tulis netizen lain yang memberikan ulasan lebih teknis. Di sisi lain, beberapa netizen mengajak untuk tidak larut dalam kekecewaan dan meminta pelatih Indra Syafri segera melakukan evaluasi. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Jangan sampai hilang motivasi. Lawan Uzbekistan nanti bisa jadi titik balik kalau mereka mau bangkit, ungkap komentar bernada optimis. Pertandingan berikutnya melawan Uzbekistan pada Minggu 16 Februari malam akan menjadi penentu nasib timnas Indonesia U20 di turnamen ini. Uzbekistan bukanlah lawan yang mudah, tetapi peluang selalu ada jika ada perubahan signifikan dalam permainan dan mental bertanding. Banyak netizen yang berharap agar timnas tidak hanya bermain bertahan, tetapi juga lebih berani menyerang dan menciptakan peluang. Harus lebih agresif. Nggak ada pilihan lain selain menang kalau mau tetap hidup di turnamen ini, tegas salah satu netizen. Laga kontra Iran memang berat, tetapi bukan akhir segalanya. Ini menjadi pelajaran penting untuk bangkit dan menunjukkan performa terbaik di laga-laga selanjutnya. Bagaimana pendapat kamu tentang kekalahan ini? Apakah timnas U20 masih punya peluang lolos? Tulis opini kamu di kolom komentar dan berikan dukungan untuk Garuda Muda. Pelatih Iran sebut timnas Indonesia tim yang bagus. Pelatih timnas Iran U20, Hossein Abdi, memberikan pernyataan mengejutkan usai kemenangan timnya atas timnas Indonesia U20 dalam laga perdana grup C Piala Asia U20 2025 di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center, Cina, Kamis 13 Februari. Meski Iran menang dengan skor telak 3-0, Abdi justru memuji timnas Indonesia U20 sebagai tim yang bagus dan menyulitkan mereka sepanjang pertandingan. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua rakyat Iran atas kemenangan ini dan berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung kami, ujar Abdi dikutip dari Voot Bali. Namun, ia menambahkan bahwa permainan timnya belum sepenuhnya harmonis. Harmoni permainan tim mungkin agak jauh dari harapan, tapi mari kita lihat dari perspektif lain. Tim lawan, Indonesia, adalah tim yang sangat bagus, puji Abdi. Kata-kata Abdi ini langsung mengundang perhatian para penggemar sepak bola. Ia menilai timnas Indonesia memiliki potensi besar meski kalah dalam pertandingan pertama ini. Menurut saya, pertandingan ini adalah momen penting untuk melihat bagaimana harmoni permainan kami dan lawan kami bermain sangat baik, tambahnya. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, juga mengakui kelemahan timnya, terutama dalam mengantisipasi umpan silang dan bola mati. Ketiga gol Iran memang tercipta dari situasi bola atas, termasuk 2 gol dari sepak pojok. Kami tidak bermain buruk, tetapi antisipasi bola-bola atas kami lemah, begitu juga duel 1 lawan 1, ujar Indra. Meski kalah, timnas Indonesia sebenarnya menunjukkan peningkatan di babak kedua. Beberapa peluang emas sempat tercipta, tetapi gagal dikonversi menjadi gol. Ini menjadi perhatian serius yang harus diperbaiki sebelum pertandingan berikutnya melawan Uzbekistan pada Minggu 16 Februari. Banyak penggemar yang mulai berdiskusi tentang peluang timnas Indonesia U20 di turnamen ini. Jika kalah melawan Uzbekistan, peluang untuk lolos ke fase selanjutnya hampir pasti tertutup. Namun, jika timnas mampu menunjukkan perbaikan signifikan, masih ada harapan untuk bangkit. Bagaimana pendapat kamu tentang pernyataan pelatih Iran yang memuji timnas Indonesia U20? Apakah kamu setuju bahwa timnas memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya keluar? Atau menurut kamu ada hal lain yang perlu diperbaiki?
Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan berikan dukungan untuk Timnas Garuda Muda.